Kalau ngomongin bawang daun teman-teman, terutama soal bibit, mungkin teman-teman ada yang ragu atau bertanya kalau misalkan tanam bibit bawang seperti ini nih. Ini kecil sekali tuh. Tidak lebih besar dari apa namanya? Ranting atau daun singkong. Nah, tenang saja teman-teman, karena bawang daun yang kita tanam nantinya akan beregenerasi sendiri. Nah, yang penting kita percaya saja apa yang akan kita tanam akan baik, tergantung syariat dan hakikat yang kita tanam. Seperti ini tuh, kecil-kecil teman-teman, kecil-kecil sekali. Nah, jika teman-teman tanam atau punya bibit bawang seperti ini, tanam saja teman-teman. Solusinya ada waktu pada pengolahan lahan, proses penanaman, dan skill kita sebagai petani. Yang penting kita sebagai petani itu dituntut cermat untuk menentukan tindakan. Yang kedua, cermat dalam melihat posisi batang dan akar teman-teman. Dalam artian tidak ada gejala atau bintik jamur, terutama jamur fusarium. Nah, pendapat saya ini si petaninya menanam terlalu banyak. Solusinya kita pecah seperti ini. Untuk jenis bawang daun seperti ini, atau kita boleh menanam 4 sampai 5 saja teman-teman. Karena nantinya dia akan besar. Jadi tidak terlalu banyak. Nah, perkara daun kuning ini seperti ini, nanti dia akan hijau sendiri. Nah, yang penting untuk cuaca di musim sekarang, masuk ke musim kemarau, itu yang paling penting adalah kondisi air yang akan kita pakai atau pengairan yang paling penting. Untuk diameter guludan bedengan yang dibuat teman-teman bisa sesuaikan, namun baiknya itu 1 meter bersih teman-teman. Hasilnya seperti ini. Nantinya kita bisa pakai jarak tanam 20 ke 20 atau kurang lebih 1 jengkal tangan kita teman-teman. Nah, kurang lebih ini 20 20 20. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa menanam 4 lubang seperti ini maupun 5 lubang, karena nantinya itu dimaksudkan untuk efektivitas lahan. Efektivitas lahan tergantung gulutan yang dipakai. Fase waktu pengolahan lahan, pastikan kita mengolah lahan dengan segembur mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, alternatif teman-teman bisa memberikan pupuk dahulu atau tidak sama sekali. Nantinya bisa kita akali. Nah, bibit yang ditanam di bawah atau yang kita review barusan, bibitnya seperti ini. Nah, ini postur bibit awalnya tuh teman-teman. Jika teman-teman lihat, akarnya terdapat 2 macam. Pertama yang putih bersih, nah agak sedikit merah, dan yang kuning ini kering teman-teman. Manakala pertama ini terjadi kurangnya unsur hara dalam tanah,
baik itu NPK, SP, bakteri pelarut, mikroba, dan lain sebagainya. Nah, sebesar ini teman-teman. Nah, untuk satu rumpun ini teman-teman bisa jadikan 2 sampai 5. Nah, seperti ini 5. Bentar. Ya tuh. 1 2 3 4 5. 5 lubang tanam seperti ini. 1 2 3 4 5. Nah, tergantung jumlah atau luas bedengan yang teman-teman buat atau guludan tersebut. Nah, ini terjadi manakala kalau bawang teman-teman seperti ini nih. Nah, ini adalah embun bulu atau cendawan jamur tepung teman-teman. Gejalanya ketika jamur tepung tersebut aktif itu mirip jamur pada oncom, bulu pada oncom. Nah, itu tandanya aktif. Nah, solusinya jika teman-teman punya bibit bawang seperti ini, manakala prakaranya sedikit, teman-teman bisa celup memakai mikorizа teman-teman, atau kita cangkok dengan bakteri mikorizа sebelum tanam. Tapi lahan pastikan dalam keadaan basah yang pertama, ataupun bisa dilakukan penyiraman terlebih dahulu sebelum dan sesudah tanam. Itu wajib untuk pemberian pengaplikasian pencelupan dalam mikorizа teman-teman. Nah, seperti itu. Sebenarnya keperluan saya di sini bukan untuk mereview ini teman-teman, tapi untuk melihat tanaman yang saya tanam dan saya peruntukkan untuk musim tanam bulan 9, 10, Agustus, September, November lah, bulan November. Tanam bulan November mendatang. Nah, pas lagi tengah musim kemarau. Tapi dalam perjalanan ada bawang yang ditanam seperti ini, jadi tidak ada salahnya kita sedikit membuka ruang untuk kita sekedar berbagi informasi dan pengalaman. Nah, di sini juga, nah ini usianya kurang lebih sudah 3 bulan lebih, ini punya orang. Nah, kalau yang ini belum menginjak 1 minggu. Nah, kalau yang saya tanam ada di atas sini. Nah, kalau yang saya tanam, nah usianya baru 3 minggu setelah tumbuh. Jadi kalau dari setelah tanam mungkin 1 bulan. Saya tidak sempat hitung. Nah, sambil kita evaluasi apa yang kurang untuk perlakuan ke depan, minggu depan. Nah, sekedar info, saya tidak memberi banyak pupuk kimia dan pupuk daun teman-teman, karena bawang yang saya tanam ini saya peruntukkan untuk skala bibit nanti bulan 10 atau bulan November. Nah, jika teman-teman bertanya kenapa ini kuning, seperti yang sudah saya katakan di awal video, bisa terjadi embun bulu, bisa terjadi embun atau bercak dan lain sebagainya. Ini terjadi manakala pengaplikasian pestisida, khususnya bagian fungisida, itu kurang di bagian sistemik. Bisa tidak tepat guna, tidak tepat sasaran, atau bukan sasarannya teman-teman. Seperti itu. Ada baiknya jika teman-teman tanam bawang daun fase seperti ini, perbanyaklah bahan aktif yang mengandung zinc, mengandung PPC alami seperti dipekonazol, azoxystrobin, piraxistrobin.
Itu juga akan membantu bawang yang kita tanam supaya tidak terserang daun kuning teman-teman, atau pucuk kuning. Nah, ini belum kita bersihkan teman-teman. Bersihkan seperti ini. Seperti ini nih. Nah, dari daun tua. Nah, ini juga jelas kekurangan nitrogen. Walaupun terlihat ada terlihat jelas daun tampak hijau, tapi ini murni kekurangan nitrogen. Nitrogen penting untuk jaringan baru. Kita kasih pupuk tinggi N saja biar lebih efektif. Oke. Pestisidanya yang saya pakai saya rasa cukup, manakala tidak terlihat gejala. Kalau ini apa namanya, bawaan dari bibit dalam artian dari lahan sebelumnya ini sudah terserang, bukan sekarang. Nah, untuk melihat perbedaan obat yang kita pakai yang sekarang atau yang dulu, nah ini daun pertama, ini daun kedua, ini murni daun tua yang akan hilang. Nah, berbarengan dengan yang ini. Nah, seperti ini, batang sehat tuh. Itu tandanya pestisida yang kita pakai itu sudah cukup, lebih dari cukup untuk fungisida. Untuk insek juga saya rasa cukup baik untuk ulat gerayak dan kutu-kutuan. Nah, paling ada 1-2 liromeja. Nanti kita rolling bahan aktif yang kita pakai. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Tapi sebelum video ini saya tutup, saya selalu berharap selalu ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Saya mau lanjut beraktivitas. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video. Bye.